Di sisi lain, ia malah menganggap wali orang yang jelas-jelas tidak waras akalnya, hanya karena orang tidak waras tersebut adalah orang golongan Baklawi Yaman, golongan yang selama ini ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun nasabnya mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majuzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Habib Abdullah Al-Kabir Malaka pada Negoro. Negoro. Aman ke Negoro. Al-Kab sing Negoro. Sing aman Negoro iki Al-Kab. Negoro sebagai Al-Kab aman. Kota Jakarta aman. Sudah seaman ke negara. Sudah seaman ke negara. Bapak Presiden terima kasih pada kita. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa, mungkin karena tidak wali itu yang jelas itu yang nggak wali pasti tidak paham, malah geremeng kadang. Dia serabakat soleh lah seperti ini, semoga tobat ya. Inilah kekonyolan dan sekaligus fatwa yang sangat menjijikkan dari seorang Gus Baha. Rhoma Irama bicara agama dicaci dan dihina, ceramah yang disampaikan dikatakan berpotensi sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Sedangkan orang tidak waras, seorang pengidap gangguan jiwa, difatwakan bahwa dia adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Dan difatwakan juga kuburannya wajib dibedakan dengan makam kaum pribumi Nusantara, yang akhirnya membuat makam kaum pribumi dijadikan keset, diinjak-injak sebagai jalan menuju makam orang pengidap gangguan jiwa tersebut. Sebodoh-bodohnya Haji Rhoma Irama misalnya, jika memang Gus Baha menganggap Bang Haji Rhoma adalah orang bodoh dalam urusan agama, setidaknya ia masih faham hal-hal yang berkaitan dengan syariat, masih fasih dalam mengucap ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan Baklawi Ja'far Al-Kaf yang difatwakan sebagai wali oleh Gus Baha. Mengucap kalimat syahadat dan solawat saja, ia belepotan, amburadul tidak karuan. Persis seperti orang tidak waras di jalanan, yang semua ucapan mereka keluar seada-adanya, tanpa ada kontrol sama sekali dari akal warasnya. Meskipun statusnya adalah seorang penyanyi dangdut, yang menurut Gus Baha tidak pantas bicara agama, setidaknya dalam berceramah, Rhoma Irama tidak pernah menyampaikan ajaran sesat seorang mayit bermodalkan dibekali surat sudah bisa masuk surga tanpa hisab. Datang Habib Samjindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Rhoma Irama pun tidak pernah menyampaikan mayit di dalam kubur. Ketika ditanya malaikat man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dalam ceramahnya, Rhoma Irama juga tidak pernah menyampaikan ada manusia yang bisa memadamkan api neraka jika manusia itu tidak malu kepada Allah Ta'ala. Inna rajula lamma sa'alahul malakan. Jawaban santun Bang Haji Rhoma Irama ketika dihina dan ceramahnya dianggap berpotensi sesat menyesatkan oleh Gus Baha. Namun dia sendiri malah bergandeng jebut dengan golongan Habib Yaman, penyebar kesesatan yang sesungguhnya. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Ya penyanyi, ya dai. Penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya gitu. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadlu sesat dan menyesatkan. Tidak ada yang memuliakan manusia kalau Allah mau menghinakan. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya, saya bukan orang yang mulia gitu. Jadi saya tidak akan pernah marah di diri orang. Kita tahulah bahwa Kiai Baik itu alim, ya tak alim, sangat luar biasa. Satu yang kedua kalinya, kalau memang Haji Rhoma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya tak, itu dianggap menyasarkan fatwanya Haji Rhoma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Baik tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Baik diam saja?
tidak akan ada yang mampu menghinakan manusia jika Allah sudah memuliakannya, dan tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Begitulah jawaban santun seorang Roma Irama ketika ia menanggapi hinaan dan cacian dari para pembencinya, yang mana para pembencinya tersebut sekarang didominasi oleh golongan Habib Yaman, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dan juga para jongosnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, bahwa tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Dulu, bisa dikatakan hampir tidak ada warga Nahdiyin yang berkata-kata tidak pantas kepada seorang Gus Baha. Namun ketika ternyata ia ikut terlibat dalam pembangunan makam Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, bahkan perannya sangat penting, yakni sebagai pemberi fatwa atas diperbolehkannya pembangunan makam Ja'far Al-Kaf yang berakibat tertimpanya puluhan makam kaum pribumi Nusantara, diinjak-injak dan dijadikan keset untuk menuju makam Baklawi tidak waras tersebut. Allah seolah sedang menghinakannya. Tidak sedikit warga Nahdiyin yang sekarang mencaci dan mencela dia karena kealimannya selama ini ternyata tidak mampu menjadi penangkal bagi akalnya dari doktrin golongan Baklawi Yaman sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di bumi Nusantara. Lebih parah lagi, ia pernah berfatwa konyol bahwa penyanyi dangdut akan berpotensi sesat menyesatkan